Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Fate telah bertarung bersama dengan ayahnya, yaitu Dean Carpet, untuk menaklukkan salah satu binatang suci yang mengganggu wilayah Lancaster, yaitu Zodiac Scorpion. Pada akhirnya sih, Dean lah yang berhasil menumbangkan binatang suci itu. Dan di saat ditumbangkan, ternyata wujud asli binatang suci itu adalah seorang gadis kecil berambut merah bernama Snow. Di sini Fate pun memutuskan untuk menjaga Snow. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah kepada karakter Fate lagi. Tepat saat itu Fate pun masih berada di gurun pasir untuk menunggu Snow bangun dari pingsannya. Pasalnya ini sangat berbahaya jika sekarang Fate membawa Snow ke wilayah Lancaster. Snow bisa saja lepas kendali lagi dan malah merusak wilayah Lancaster nantinya. Tentu, Fate tidak mau hal itu sampai terjadi, maka dari itu, dia memutuskan untuk menunggu Snow bangun saja di padang gurun ini. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Snow pun bangun juga nih. Namun yang jadi masalahnya, gadis ini nampak mengalami amnesia. Bahkan, dia tidak mengingat namanya sendiri. Tentu, itu membuat Fate jadi khawatir sekaligus lega sih. Di sini, Fate khawatir kalau dia tidak bisa bertemu langsung dengan kepribadian asli milik Snow. Padahal dia ingin menyelesaikan permasalahan di antara sang binatang suci dan para pemegang Mortal Sins gitu. Namun di sini dia juga lega karena dengan begini konflik antara dirinya dan Snow itu akan reda sementara sampai ingatan Snow itu pulih kembali tentunya. Melihat kalau Snow itu tidak berbahaya dan Grid juga sudah memeriksa kalau Snow itu tidak berbohong ketika mengatakan dirinya tidak ingat apapun. Akhirnya, Fate pun langsung menggendong Snow untuk pergi ke benteng Lancaster, tempat di mana semuanya sudah menunggu. Ketika sudah sampai di gerbang benteng, mereka pun melihat Roxy yang nampak khawatir menunggu nih. Melihat hal itu, Fate pun menghampiri Roxy dan menjelaskan semuanya kepada Roxy mengenai Snow yang amnesia dan mengenai Snow juga yang nampak tidak berbahaya untuk sekarang ini. Tentu Roxy pun lega mendengarnya. Dan kalian tahu kan kalau Roxy itu senang banget saat lihat anak kecil. Maka dari itu, dia pun pengen langsung akrab sama Snow nih ceritanya. Roxy pun mencoba tersenyum ramah dan mendekati Snow. Tapi yang mengejutkan di sini, Snow itu malah ketakutan melihat Roxy, lalu sembunyi di balik badannya Fate. Tentu hal itu membuat Roxy jadi terluka nih. Padahal dia ingin akrab dengan Snow, namun Snow itu malah takut kepada dirinya. Sebenarnya ini juga udah pernah terjadi dalam animenya, di mana Roxy dan Fate itu menemukan anak yang tersesat di ibu kota. Saat itu Roxy juga berusaha akrab dengan anak itu, tapi entah kenapa sang anak itu takut sama Roxy. Memang deh kayaknya, semua anak-anak dalam cerita Berserk of Gluttony ini ketakutan saat lihat Roxy. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Snow itu malah gak ketakutan sama Memil. Padahal ya kita bisa lihat, muka Memil itu justru lebih serem ya daripada mukanya Roxy gitu. Tapi entah kenapa Snow itu malah takut sama Roxy gitu. Namun di sini mereka pun menyimpulkan kalau Memil kan sering minum darahnya Fate gitu. Sedangkan secara alami, binatang suci itu katanya menjadikan para pemegang senjata Mortal Sin sebagai makanan mereka. Maka dari itulah, mungkin Snow suka sama Memil ya karena ada darah Fate yang mengalir dalam tubuhnya Memil juga. Terlepas dari itu semua, mereka pun langsung diminta mandi dulu nih sama Lycoix yang kebetulan hadir di sana juga. Karena memang baik Fate dan Snow itu ditutupi oleh darah dan pasir. Dikatakan juga dalam benteng ini terdapat pemandian air panas yang dibangun sama Lycoix. Yaps, bukannya membangun basis pertahanan, Lycoix itu malah lebih mementingkan membangun fasilitas seperti pemandian air panas gitu. Namun nih sewaktu Fate masuk ke pemandian air panas laki-laki, tiba-tiba aja Memil yang bersama Snow di dalam pemandian air panas perempuan pun bilang nih kalau Fate itu ada tepat di sebelah mereka dan tertutupi oleh tembok kayu. Tentu setelah mendengarkan nama Fate, entah kenapa Snow itu jadi kalap dan ingin ketemu sama Fate. Jadi dia pun malah menggunakan kekuatannya di domain E itu untuk menerobos masuk ke pemandian pria. Nah, karena terdapat lubang di antara dua pemandian itu, uap yang ada di sana pun jadi tercampur dan malah membuat suhu di sana makin panas teman-teman. Alhasil mereka pun malah pingsan karena kepanasan di pemandian itu. Untung saja ada Eris yang membawa para pelayan untuk menyelamatkan mereka. Tapi gregetnya di sini, dia memerintahkan para pelayan untuk mengurus para wanita, sedangkan Fate itu akan diurus sama dirinya sendiri.
Ya, Ares memanfaatkan kesempatan itu untuk ngapa-ngapain Fate nih. Tentu, ketika Fate bangun dari pingsannya, dia pun merasa sedikit kengerian ketika tahu kalau Ares yang menolong dirinya tadi. Tapi di sini topik pembicaraan mereka pun langsung mengarah kepada Snow. Fate menceritakan semuanya tentang Snow kepada Ares, dan di sini Ares pun sudah tahu akan situasinya. Tapi memang sewaktu bertarung dengan Snow, Ares itu melihat sebuah kenangan yang mengerikan ketika dirinya bertarung dengan Libra. Maka dari itu, Ares pingsan pada pertarungannya. Namun di sini Ares sudah menetapkan hatinya kalau dia akan mengalahkan Libra. Dia tidak akan membiarkan trauma masa lalunya itu terus menghalanginya melawan binatang suci tersebut. Ya, di sini Ares menjelaskan kalau wujud asli dari Libra adalah binatang suci juga. Nah, terlepas dari semua hal tadi, di sini mereka berdua pun memutuskan untuk memusnahkan beberapa Dark Sandman yang masih tersisa di Lancaster, karena tidak baik bagi mereka juga untuk tidak menyelesaikan pekerjaan gitu. Ketika mereka berburu Dark Sandman, entah kenapa Fate melihat kalau Ares itu sedang bersenang-senang. Nampaknya dia meluapkan semua rasa traumanya itu dalam pemburuan Dark Sandman ini. Tapi itu cukup bagus sih, karena memang dengan begini semua beban dari Ares akan bisa terangkat. Dan Fate juga berharap Ares bisa bertarung secara maksimal di pertarungan mereka selanjutnya. Setelah selesai berburu, akhirnya mereka pun kembali ke benteng Lancaster untuk bersiap pergi dari sana. Karena memang masalah di Lancaster udah selesai dan mereka harus melanjutkan perjalanan ke Hausen. Nah, ketika itu Likewise pun berharap kalau mereka semua kembali dengan selamat dari misi di Hausen. Yang jelas, pintu dari Lancaster juga akan terus terbuka bagi mereka semua kapan saja. Setelah itu, Fate dan yang lainnya pun langsung pergi menggunakan motor militer ke arah selatan nih. Dan tentu, Fate juga tidak lupa membawa Snow bersamanya. Panel cerita pun berpindah ke sebuah kota oasis tempat dulunya Mine dan Fate singgah teman-teman. Ya, itu adalah kota di mana Mine berkata nih kalau kota ini adalah kota yang dibangun di atas seekor monster bernama pemakan kota. Waktu itu Mine berkata kalau mereka tidak bisa membasmi monster tersebut, dikarenakan monster ini bersembunyi di dalam tanah dan hanya akan keluar jika waktunya dia makan kota ini beserta penduduknya. Ya, maka dari itu, Mine dan Fate tidak memiliki cara apapun untuk menyelamatkan kota ini. Mereka hanya bisa melaluinya tanpa melakukan apapun. Nah, sekarang ini, Fate dan yang lainnya pun mengunjungi kota tersebut nih. Itu juga dikarenakan sewaktu mereka di jalan, mereka itu ketemu dengan karavan yang katanya mantan penduduk dari kota ini. Namun mereka itu pindah karena memang kota itu mengalami kekeringan teman-teman. Dan benar saja, saat itu kota oasis yang tadinya indah, kini sudah berubah menjadi kering tandus seperti kota mati. Kebanyakan orang juga udah pindah dari sini. Kecuali satu keluarga yaitu mantan pemimpin dari kota ini teman-teman. Mereka tidak bisa pindah karena mereka itu tidak memiliki tempat tinggal yang lain. Maka dari itu, mereka lebih memilih menetap walaupun memang sudah tidak ada apa-apa lagi dalam kota ini. Nah, setelah beberapa saat mengobrol dengan keluarga yang masih tersisa, diketahui nih alasan kenapa banyak sekali orang pergi juga dikarenakan peringatan dari seseorang yang bernama Libra. Dia berkata kalau ada monster dalam kota ini dan akan sangat berbahaya jika para warga tetap tinggal di sini. Namun, mereka tidak terlalu mengindahkan peringatan dari Libra tadi dan malah mengusirnya dari kota. Dan secara tak terduga juga setelah mereka mengusir Libra, kekeringan dahsyat mulai menimpa kota ini. Tentu hal itu membuat Fate dan Ares jadi terkejut. Di sini mereka pun heran kenapa Libra terlihat ingin membantu orang-orang di kota ini. Selain itu entah kenapa Snow juga bersikap cukup aneh nih. Dia terus mendekat kepada Fate dan merasa sedikit ketakutan. Dia juga berkata kepada Fate kalau ada makhluk jahat di bawah kota ini. Benar saja, tak lama setelah Snow mengatakan hal tadi, sosok monster pohon raksasa muncul dari dalam tanah dan hendak memangsa mereka semua. Untungnya, monster ini tidak berada di domain A, jadi mereka bisa menyerang monster ini dengan leluasa. Tapi tetap saja akar-akar pohon dari monster ini tidak ada habisnya, walaupun mereka sudah berkali-kali menebas dan memotongnya. Namun, ketika itu tiba-tiba aja monster pohon yang merupakan perwujudan dari pemakan kota itu langsung mengering teman-teman. Dan ternyata itu adalah ulah dari Libra sendiri. Dia melakukan hal ini karena memang dia sudah tidak punya waktu lagi menyelamatkan warga kota. Dia juga sudah sadar kalau Fate tahu tentang monster pemakan kota yang berdiam di kota oasis ini, tapi Fate malah meninggalkannya gitu aja kan. Karena memang Fate tidak tahu cara membasminya kan. Jadi sekarang biarkan dialah yang menghabisi monster ini. Karena jika dibiarkan saja monster ini
bisa berada di domain A dan malah akan sulit dikalahkan. Pihak Seyforth juga tidak mau hal itu sampai terjadi kan. Mendengarkan hal itu, Ares pun hanya diam saja, tapi nampaknya kali ini dia jauh lebih bisa berhadapan dengan Libra. Namun tujuan dari Libra sendiri memang hanya menghancurkan monster ini saja, tidak untuk bertarung dengan Fate dan yang lainnya. Dia hanya memperingatkan Fate kalau memang Fate itu harus menutup pintu ke negeri jauh setibanya di Hausen. Dia akan memberikan Fate waktu untuk melakukannya. Jika sekiranya Fate tidak mampu melakukannya, maka dialah yang akan melakukannya. Tapi jangan salahkan dia kalau memang nantinya Hausen juga akan ikut hancur. Karena bagi Libra, itu adalah cara tercepat untuk menutup pintu ke negeri yang jauh. Yaps, dengan cara memusnahkan semuanya yang ada di tempat itu, termasuk juga Hausen. Libra memiliki kemampuan untuk melakukan semua itu. Di sini nampaknya dia juga membiarkan Snow untuk berada dalam pengawasan Fate sementara waktu ini. Karena memang Snow juga terlihat membenci dirinya gitu dan terikat kepada Fate. Jadi Libra tidak bisa melakukan apapun terhadap Snow. Ingat, dia juga sesama binatang suci sama seperti Libra. Jadi Libra juga nggak mungkin macam-macam sama Snow gitu. Setelah memberitahu hal tadi, Libra pun langsung pergi dari kota Oasis yang sudah luluh lantah tadi. Sedangkan Fate dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan menuju Hausen. Nah, sesampainya di Hausen, mereka pun langsung disambut sama Sen, teman lama dari Fate. Di sini nampaknya Sen memiliki informasi yang cukup penting bagi Fate dan Ares. Dia berkata kalau seseorang di Hausen telah melihat Mind berkeliaran. Tentu, dengan adanya informasi itu, mereka berdua jadi yakin kalau sebentar lagi mereka akan bertemu dengan Mind dan bertarung dengan dirinya. Karena tujuan mereka juga berbanding terbalik, di mana Mind ingin membuka pintu ke negeri yang jauh, sedangkan Fate dan Ares ingin menutup pintu itu supaya tidak terjadi masalah lagi. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dan membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.